Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayunita dan Ibu Husna selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas C akan memaparkan mini modul dari kelompok kami yang bertema Mutual Holding. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syakila Malia Lihawa dengan NIM belakang 058. Saya Denta Amelia dengan NIM belakang 038. Mutual holding terjadi jika pemegang saham minoritas atau anak perusahaan memiliki saham perusahaan induk. Misalnya, PTA menguasai 60% saham PTB, dengan demikian 40% saham PTB yang tidak dikuasai PTA dapat saja memiliki saham PTB yang menimbulkan mutual holding. Ada beberapa persoalan yang akan timbul apabila terjadi mutual holding. Di antaranya adalah satu, laporan konsolidasi menyajikan laporan gabungan induk dan anak serta mengeliminasi akun antar perusahaan. Yang kedua, hak minoritas dalam laporan konsolidasi merupakan bagian kekayaan pemegang saham yang tidak dikuasai induk atau kekayaan hak minoritas. Yang ketiga, bila terjadi mutual holding di mana anak memiliki saham induk, maka jumlah kepemilikan harus dieliminasi. Yang keempat, perusahaan anak memiliki catatan investasi dalam saham induk. Prinsip penyusunan laporan konsolidasi mengatakan bahwa akun antar perusahaan harus dieliminasi, sehingga nilai investasi perusahaan anak juga harus dieliminasi dengan modal saham induk. Eliminasi modal saham induk mengakibatkan pengurangan modal saham induk dalam laporan konsolidasi. Pada dasarnya, modal saham induk tidak berkurang, akan tetapi untuk tujuan penyusunan laporan konsolidasi tersebut, modal saham induk harus dieliminasi berdasarkan nilai investasi anak atas modal saham tersebut. Berikut ini jenis dari mutual holding. Yang pertama itu parent mutually owned, atau di sini bisa dilihat parent memiliki saham sebesar 80% uh, subsidiary A, sedangkan subsidiary A memiliki saham 10% parent. Sedangkan yang jenis kedua adalah connecting affiliates mutually owned, di mana parent memiliki 80% saham subsidiary A dan memiliki 20% saham subsidiary B, sedangkan subsidiary A dan subsidiary B memiliki masing-masing 20% dan 40% atas saham masing-masing. Selanjutnya yaitu parent stock held by subsidiary menggunakan treasury stock approach. Treasury stock adalah cara bagi perusahaan untuk menghitung berapa banyak saham tambahan yang dapat dihasilkan dari waran dan opsi in the money yang beredar. Tambahan saham baru tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan laba per saham. Kemudian prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu GAAP yang mengamanatkan bahwa perusahaan harus memberikan rincian EPS terdilusi. Oleh karena itu, metode GAAP ini digunakan untuk menghitung angka pelaporan keuangan. Lalu penerapan pada metode treasury stock ini, yang pertama yaitu perusahaan membeli kembali saham biasa menggunakan harga rata-rata yang ditentukan oleh pasar menggunakan modal yang diperoleh saat investor menjalankan opsinya. Yang kedua yaitu saat melaksanakan waran dan opsi, tanggal pelaksanaannya merupakan awal periode pelaporan. Selanjutnya untuk conventional approach-nya,
Pada conventional approach, perkiraan investasi pada anak perusahaan dibukukan atas dasar equity basis dan dieliminasi sesuai dengan cara atau prosedur biasa pada laporan konsolidasi. Menurut pendekatan konvensional, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak dianggap sebagai saham yang ditarik kembali secara konstruktif atau constructively retired, dan modal saham serta laba ditahan yang dapat diberlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya untuk contoh dari conventional approach sendiri, di sini ada pada tanggal 2 Januari 2023, PT Persada membeli 80% kepemilikan di PT Sekar dengan biaya sebesar 170 juta rupiah, dan pada tanggal 3 Januari 2023, PT Sekar membeli 10% kepemilikan di PT Persada dengan biaya sebesar 80 juta rupiah. Selisih dialokasikan ke paten berumur 10 tahun. Stockholder equity PT Persada dan PT Sekar per 1 Januari 2003 adalah sebagai berikut, di mana share capital untuk PT Persada adalah sebesar 600 juta rupiah, dan share capital pada PT Sekar adalah sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan aktiva lainnya untuk PT Persada sebesar 200 juta rupiah dan PT Sekar sebesar 50 juta rupiah. Selama tahun 2023, separate income dan dividen PT Persada dan PT Sekar adalah sebagai berikut. Untuk separate income-nya, PT Persada sebesar 100 juta dan PT Sekar sebesar 40 juta. Sedangkan untuk dividennya, PT Persada sebesar 60 juta dan PT Sekar sebesar 20 juta. Untuk alokasi excess investment Persada di Sekar, untuk nilai perusahaan Sekarnya ini 100% dibagi 80% dikali 170 juta, yaitu sebesar 212 juta 500. Sedangkan untuk ekuitas PT Sekar itu 150 juta ditambah 50 juta sebesar 200 juta. Maka dengan itu patennya adalah sebesar 12 juta 500. Untuk perhitungan NCI Sekar pada tahun perolehan, untuk Persada 100 juta ditambah 80% atau 0,5 dari PT Sekar. Sedangkan untuk PT Sekar itu 40 juta ditambah 10% dari PT Persada. Di sini kami menghitung nilai dari PT Persada, yaitu sebesar 100 juta ditambah 0,5 dikalikan dengan perhitungan S atau Sekar sebesar 40 juta ditambah 0,1 dari Persada. Sehingga P sama dengan 100 juta ditambah 32 juta ditambah 0,08 P. Dengan begitu P sebesar 143 juta 478 juta 261.000. Sedangkan untuk S-nya sendiri 40 juta ditambah 0,1 S. Di sini S-nya disubstitusi sebesar 143.478.261, maka S sebesar 40 juta ditambah 14.347.826, maka S sebesar 54.347.826. Untuk income from S-nya sendiri, di sini ada S mutual sebesar 54.347.826, sedangkan untuk amortisasi overnya enggak sebesar 0 per 0, dikurang amortisasi under, yaitu 12.500.000 dari paten, dibagi 10, yaitu sebesar 1.250.000. Untuk realized upstream dan unrealized upstream-nya sebesar 0. Sedangkan untuk dividen income-nya, di sini
Dividen income untuk PT Persada adalah sebesar 60 juta, dikali 10%, yaitu 6 juta. Maka di sini totalnya adalah sebesar 59.097.826. Sedangkan untuk PT Persada sebesar 47.278.261. Lalu selanjutnya untuk nilai P dikali 10%, yaitu sebesar 14 minus 14.347.826, dan nilai realized downstream dan unrealized downstreamnya sebesar 0%, 0. Maka totalnya di sini sebesar 32.930.435. Di sini didapat dari pengurangan antara 4P dengan P mutual. Sedangkan untuk NCI-nya sendiri, ini adalah pengurangan dari total dikurang 4P dan total sebelumnya, yaitu sebesar 11.819.565. Maka di sini terdapat jurnal yang dibuat. Untuk yang cost methodnya sendiri, return earning-nya sebesar 50 juta, return earning dan capital stock dan paten sebesar 50 juta, 150 juta, 12 juta 500 pada investment in S dan NCI equity sebesar 170 juta dan 442 juta 500 ribu. Selanjutnya, dividen income pada dividen P sebesar 6 juta, dividen income pada dividen S sebesar 16 juta, NCI expense pada dividen dan NCI equity ending sebesar 11.820.000, 4 juta, dan 7.820. Lalu ada amortization expense pada paten sebesar 1.250.000 dan investment in S pada investment in P sebesar 80 juta. Selanjutnya untuk jurnal dengan equity method, yang pertama return earning dan capital stock dan paten sebesar 50 juta, 150 juta, dan 12.500 pada investment in S dan NCI equity sebesar 170 juta dan 42.500.000. Lalu selanjutnya income from S dan dividend income sebesar 26 juta 930.435 dan 6 juta pada dividen dan investment in S sebesar 16 juta dan 16 juta 930.435. Selanjutnya, NCI expense sebesar 11.820.000 pada dividen S dan NCI equity ending sebesar 4 juta dan 7.820.000. Amortization expense pada paten sebesar 1.250.000 dan investment in S pada investment in P sebesar 60 juta. 80 juta, sorry. Next. Selanjutnya yaitu subsidiary stock mutually held. Subsidiary stock mutually held adalah metode kepemilikan saham yang digunakan oleh perusahaan yang berafiliasi. Dalam metode ini, anak perusahaan saling memiliki saham satu sama lain. Ada dua jenis subsidiary stock mutually held, yaitu anak cucu saling memiliki atau anak satu dan anak dua saling memiliki. Kemudian subsidiary mutually held ini hanya bisa menggunakan metode konvensional saja, sedangkan parent subsidiary mutually held bisa menggunakan baik metode treasury maupun metode konvensional. Sebagai contoh di sini yaitu PAM memiliki 80% saham SAN yang diperoleh pada nilai buku ditambah goodwill sebesar $25.000.
Sun memiliki 70% toy yang diperoleh pada nilai buku ditambah goodwill sebesar 10.000 dolar. Toy memiliki 10% Sun dengan menggunakan cost method. Pada awal tahun 2023, investasi di Sun itu pada PAM 80% sebesar 340.000 dolar dan investasi di Toy pada Sun sebesar 70% sebesar 133.000 dolar dan investasi di Sun dengan Toy sebesar 80% juga, yaitu 40.000 dolar. Dan NCI-nya sebesar 102 dolar. Kemudian di sini ada spread income pada PAM sebesar 112.000, pada Sun 51.000 dolar, pada Toy yaitu sebesar 40.000 dolar. Kemudian dividennya pada PAM sebesar 50.000 dolar, pada Sun 30.000 dolar, dan Toy 20.000 dolar. Kemudian ada alokasi laba bersih ke CI dan NCI. Alokasi ini yang ditulis ada spread income-nya pada PAM yang tadi dijelaskan di atas, kemudian di total menjadi seluruhnya menjadi 203.000. Kemudian toys allocation-nya sebesar 70% pada saham Toy, kemudian NCI-nya 30% pada Toy. Kemudian ada Sun's allocation di sini pada saham yang dimiliki pada Sun yaitu 80% pada Sun dan 10% pada Toy. Dan NCI-nya sebesar 10% pada Sun. PAM allocation di sini ada CI-nya sebesar 100% pada PAM. Kemudian dibuat persamaan PAM yang pertama yaitu 112.000 ditambah 80% kepemilikan saham Sun. Kemudian pada Sun ini 51.000 ditambah dengan 70% kepemilikan Toy, dan Toy memiliki 40.000 ditambah dengan 10% kepemilikan Sun. Dan CI-nya sebesar 100% dari PAM dan NCI-nya yaitu 30% pada Toy dan 10% pada Sun. Lalu di substitusi persamaannya, yang pertama yaitu Toy dulu sebesar 40.000 ditambah 10%-nya Sun yaitu 51.000 ditambah 70% Toy. Kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan CI Toy sebesar 48.495. Kemudian pada Sun CI-nya yaitu yang pertama 51.000 ditambah 70% kepemilikan pada Toy, yaitu yang udah dicari tadi sebesar 48.495, dan dihasilkan CI-nya sebesar 84.946. Kemudian pada P 112 ditambah 0,80%-nya kepemilikan Sun yaitu 84.946, dan didapatkan kepemilikan PAM sebesar 179.957, dan CI sebesar 100%-nya dari PAM yaitu 179.957, dan NCI-nya dari 30% dari Toy
ditambah dengan 10% dari Sun. Dihasilkan NCI sebesar 23.043. Kemudian dikonsolidasi income-nya, NCI dan NCI share didapat 203 dari total spread income yang tadi. Kemudian intercompany income-nya yang pumps income from Sun, yaitu 80% dari Sun, 80% dikalikan dengan 8 Sun kepemilikan 84, 946 dan didapatkan 67.957 rupiah dolar. Kemudian Sun's income from toy yaitu 70% dari kepemilikan toy, yaitu 70% dikalikan dengan 48.495 dan didapatkan 33.946. Pada toy dividen income-nya yaitu 10% dari dividennya Suns, yaitu didapatkan sebesar 3.000. Kemudian individual report income-nya, pump spread income-nya ditambah dengan income from Sun sebesar 179.957 dan Sun spread income ditambah dengan income from toy sebesar 84.946. Selanjutnya terdapat soal pilihan ganda. Yang pertama, ketika saham yang dimiliki bersama melibatkan anak perusahaan yang memiliki saham satu sama lain, metode apakah yang tidak digunakan? Di sini jawabannya adalah yang D, yaitu saham treasury. Sedangkan untuk nomor 2-nya, PTA memiliki 90% dari PTB. PTB memiliki 10% dari PTA. Metode saham treasury digunakan. Dalam pembukuan PTB akan dicatat investasi di PTA dengan menggunakan metode blank. Saldo akhir investasi di PTA akan ... ekuitas pemegang saham di neraca konsolidasi. Di sini jawabannya adalah yang B, yaitu dengan metode biaya, dan saldo akhir investasi di PTA akan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham di neraca konsolidasi. Untuk soal yang ketiga, Pump Corporation memiliki 80% saham biasa dengan hak suara yang beredar di Abusi Corporation yang dibeli dengan harga $60.000 di atas nilai buku Abusi. Kelebihan harga pembelian tersebut diatribusikan pada goodwill. Abusi Corporation memiliki 60% saham biasa yang beredar dari Badok Corporation yang dibeli pada nilai buku. Pendapatan terpisah dari PAM, Abusi, dan Badok untuk tahun ini masing-masing adalah $200.000, $240.000, dan $260.000. Jumlah laba tahun berjalan yang dialokasikan kepada pemegang saham minoritas Abusi Corporation adalah, di sini jawabannya adalah D, 79.200 didapat dari 20% dikali 240.000 ditambah 20% dikali 156.000, yaitu menghasilkan 79.200. Selanjutnya, informasi untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 5. Paiva Corporation memiliki 80% saham biasa Ackroyd Corporation yang beredar. Dan Ackroyd memiliki 80% saham biasa yang beredar di Bailey Corporation. Bailey Corporation memiliki 10% saham biasa yang beredar dari Ackroyd Corporation. Pendapatan terpisah untuk ketiga perusahaan afiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tidak termasuk pendapatan investasi, adalah sebagai berikut. Paiva Corporation sebesar $100.000, Ackroyd Corporation sebesar $50.000, dan Bailey Corporation sebesar $30.000.
Di sini persamaan dalam nomor 4, persamaan dalam satu set persamaan simultan untuk menghitung PIVA Corporation adalah jawabannya adalah D. P sama dengan $100.000 ditambah 80% dari kepemilikan Acroyd Corporation. Sedangkan untuk soal nomor 5, kepentingan non-pengendali Acroyd atas total pendapatan konsolidasi untuk tahun 2023 adalah, di sini jawabannya adalah B, $8.044 yang didapat dari A sama dengan 50.000 ditambah 8% kepemilikan 80% kepemilikan dari Bailey Corporation. Di sini Bailey Corporation 30.000 ditambah 10% dari Acroyd, yaitu menghasilkan A sebesar $80.435. Maka kepentingan non pengendalinya adalah $80.435 dikali 10%, yaitu $8.044. Selanjutnya, soal PG yang keenam yaitu kompleksitas yang timbul jika perusahaan afiliasi saling memiliki saham satu sama lain disebut. Jawabannya yaitu yang C, mutual holding. Lalu soal yang nomor 7 yaitu suatu penggabungan usaha di mana sebuah perusahaan yang baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva dan operasi dua atau lebih entitas usaha yang terpisah dan entitas-entitas yang sebelumnya tersebut dibubarkan. Jawabannya yaitu yang A, konsolidasi. Soal PG yang ke-8 yaitu PTA menjual persediaan kepada perusahaan anaknya PTB yang digunakan sebagai aktiva tetap oleh PTB. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi laba antar perusahaan pada tahun penjualan tersebut tidak akan dimasukkan, yaitu jawabannya yang D, kredit pada persediaan. Kemudian PG soal nomor 9, yaitu dalam metode pembelian biaya perolehan bagi entitas pembeli atas perolehan perusahaan lain dalam suatu penggabungan usaha secara pembelian dapat diukur dengan cara, jawabannya yaitu yang C, jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan. Kemudian PG soal yang nomor 10, yaitu PT Mandiri membayar 50 juta secara tunai untuk memperoleh aktiva bersih sejahtera yang terdiri dari aktiva lancar pada nilai buku sebesar 10 juta, pada nilai wajar sebesar 14 juta. Kemudian pabrik dan peralatan pada nilai buku sebesar 40 juta, pada nilai wajar sebesar 55 juta. Kemudian kewajiban pada nilai buku yaitu minus 10 juta dan pada nilai wajar sebesar minus 9 juta. Kemudian di total nilai buku sebesar 40 juta dan nilai wajar sebesar 60 juta. Pabrik dan peralatan yang diperoleh dalam penggabungan usaha di atas harus dicatat sebesar, jawabannya yaitu 55 juta didapat dari pabrik dan peralatan pada nilai wajar. Selanjutnya, untuk soal esai, yang pertama, PT Prada memiliki 80% saham di PT Salim, dan PT Salim memiliki 30% saham di PT Prada. Keduanya diperoleh dengan nilai wajar yang sama dengan nilai buku. Pendapatan terpisah, tidak termasuk pendapatan investasi dari kedua afiliasi tersebut, untuk tahun 2024 adalah PT Prada sebesar 6 miliar rupiah dan PT Salim sebesar 3 miliar rupiah. Hitunglah bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi untuk tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan konvensional.
Jawabannya di sini Prada sama dengan 6 miliar ditambah 80% kepemilikan PT Salim, sedangkan Salim sebesar 3 miliar ditambah 30% kepemilikan PT Prada. Di sini perhitungannya eh, P sebesar 6 miliar ditambah 80% dikalikan kepemilikan Salim yaitu 3 miliar ditambah 30% P. P sama dengan 6 miliar ditambah 2,4 miliar ditambah 0,24 P, maka P sebesar 11 miliar 52.631.579. Maka kepentingan pengendali atas laba bersih yaitu sebesar 11 miliar 52.631.579 dikalikan 70% yaitu sebesar 7 miliar 736.842.105. Selanjutnya yaitu soal esai yang kedua. PTA membeli semua saham PTB seharga 50 juta. Ada kelebihan biaya investasi sebesar 10 juta. Dan biaya investasi 50 juta dikurangi dengan ekuitas pemegang saham PTB sebesar 40 juta. Maka itu didapatkan kelebihan biaya investasinya. Kemudian 10 juta tersebut diasumsi menjadi goodwill. Pada neraca PTB tampak modal saham sebesar 30 juta dan laba sebesar 10 juta. Maka ayat jurnal yang diperlukan untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan untuk menetapkan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh pada goodwill, yaitu jurnalnya modal saham sebesar 30 juta, kemudian labanya 10 juta, lalu goodwill 10 juta pada investasi pada PTB sebesar 50 juta. Selanjutnya untuk esai nomor 3, presentase investasi antar perusahaan dan pendapatan tahun 2023 untuk 3 perusahaan afiliasi adalah sebagai berikut. Di sini persentase pada PT Sentosa pada PT Permata adalah 70%, sedangkan PT Sentosa memiliki 80% presentase pada PT Tiara, dan PT Tiara memiliki 10% pada PT Sentosa. Di sini PT Permata memiliki pendapatan terpisah sebesar 200 juta, PT Sentosa sebesar 120 juta, dan PT Tiara sebesar 80 juta. Itulah bagian pengendali atas laba bersih konsolidasian dan bagian kepentingan non pengendali untuk tahun 2023. Di sini P sama dengan 200 juta ditambah 70% S sama dengan 120 juta ditambah 80% T, dan T sama dengan 80 juta ditambah 10% S. Di sini pertama-tama dihitung dulu untuk mendapatkan S, yaitu 120 juta ditambah 80% dikali 80 juta ditambah 10% S, yaitu S sebesar 200 juta. Selanjutnya untuk P, 200 juta ditambah 70% dari S, yaitu sebesar 200 juta, maka P didapatkan sebesar 340 juta, sedangkan T yaitu 80 juta ditambah 10% dari S yang sebesar 200 juta, maka T didapatkan sebesar 100 juta. Di sini untuk alokasi pendapatannya untuk kepentingan pengendalian atas laba bersih yaitu sebesar 340 juta, sedangkan kepentingan non pengendali pada PT Sentosa yaitu 200 juta dikali 20% yaitu sebesar 40 juta,
Kepentingan non-pengendali pada PT Tiara yaitu 100 juta dikali 20%, yaitu 20 juta, maka total pendapatan konsolidasi adalah sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu mengenai soal kasus. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Prima memiliki 80% saham milik PT Sandiakala dengan harga sebesar 2.550.000. Saat ini nilai ekuitas pada PT Sandiakala adalah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kelebihan nilai wajar atas nilai buku dialokasi ke dalam goodwill. Pada tanggal 31 Desember 2022, dalam laporan posisi keuangan PT Primatama, jumlah saldo investasi pada PT Sandiakala adalah sebesar 3.150.000 dan jumlah ekuitas pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Pada PT Primatama, modal saham sebesar 9 juta dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada PT Sandiakala, modal saham sebesar 2.250 dan laba ditahan sebesar 1.500. Pada 3 Januari 2023, PT Sandiakala mengakuisisi 10% saham milik PT Primatama seharga 1.200.000. Berikut adalah data pendapatan dan dividen untuk tahun 2023, yaitu PT Primatama laba sebesar 1.500.000, dividen sebesar 750. Kemudian pada PT Sandiakala laba sebesar 600 dan dividen sebesar 300.000. Kemudian jawabannya di sini yaitu PT Primatama, biaya investasi PT Primatama sebesar 2.550.000. Kemudian fair value dari PT Sandiakala sebesar 3.187.500 rupiah. Kemudian book value pada PT Sandiakala minus 3 juta. Kemudian goodwill yang didapatkan yaitu 187.500.000. Yang pertama yaitu soal A, CI dan NCI share pada metode konvensional, yaitu P Primatama sama dengan 1.500.000 ditambah 80% pada PT Sandiakala. Kemudian PT Sandiakala sama dengan 600.000 ditambah 10% pada PT Primatama. Kemudian P Primatama sama dengan 1.500.000 ditambah 80% PT Sandiakala, yaitu 600.000 ditambah 10% Primatama. Jadi P sama dengan 1.500.000 ditambah 480.000 ditambah dengan 0,08 pada PT Primatama. Jadi PT Primatama didapatkan hasilnya 2.152.174 rupiah. Kemudian pada PTS Sandiakala sama dengan 600 ditambah 10% dari PT Primatama tadi udah dihasilkan 2.152.174. Kemudian hasilnya yaitu pada PT Sandiakala sebesar 815.217. Kemudian alokasi pendapatan yaitu laba bersih konsolidasi sebesar 1.900.000
Rp36.957 dan NCI share-nya sebesar 163 ribu 163.043 rupiah. Kemudian dari CI-nya PT Sandiakala dikalikan dengan 20%. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan total dengan pendapatan terpisah yaitu sebesar 2.100.000. Selanjutnya yaitu pada soal B, jurnal investasi pada PT Sandiakala secara ekuitas menggunakan metode konvensional. Di sini pada PT Prima buku Prima Tama yang pertama itu jurnalnya capital stock sebesar 900.000 dari besarnya modal saham 9 juta dikalikan dengan 10% kepemilikan saham. Kemudian return earning-nya sebesar 300.000 dari sebesar laba ditahan 3 juta dikalikan dengan 10% kepemilikan saham pada investasi PT Sandiakala sebesar 1,2 juta. Di sini untuk mencatat penghentian konstruktif 10% dari saham induk. Kemudian jurnal yang kedua yaitu investasi pada PT Sandiakala 80% sebesar 436.959 itu didapat dari 80% kepemilikan saham dikalikan dengan CI-nya sebesar 815.217. Pada pendapatan PT Sandiakala. Dari PT Sandiakala sebesar Rp436.956. Di sini PT Primatama mencatat pendapatan dari PT Sandiakala. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu PT Primatama mencatat penerimaan 80% dividen PT Sandiakala dengan jurnalnya yaitu KAS sebesar 240.000 didapatkan dari dividen 300.000 dikalikan dengan 80% pada investasi pada PT Sandiakala sebesar 240.000. Kemudian jurnal yang keempat yaitu investasi pada PT Sandiakala sebesar 80%, yaitu 75.000 didapatkan dari dividen 750.000 dikalikan dengan 10% kepemilikan saham dan dividen sebesar 75.000 pada dividen sebesar 75.000 yaitu untuk menghilangkan dividen atas saham yang dihentikan secara konstruktif dan untuk menyesuaikan investasi pada PT Sandiakala untuk transfer sebesar 10% dari dividen PT Primatama. Kemudian di sini yang soal C yaitu jurnal entries pada buku PT Sandiakala yaitu yang pertama jurnalnya yaitu investasi pada PT Primatama sebesar 1,2 juta didapatkan dari modal saham pada aset sebesar 1,2 juta. Di sini mencatat perolehan 10% kepemilikan PT Primatama pada nilai buku. Kemudian jurnal yang kedua yaitu investasi pada Primatama sebesar Rp215.217 didapat dari CI sebesar 2.152.174 rupiah dikalikan dengan 10% pada pendapatan dari PT Prima sebesar 215.217 rupiah. Di sini untuk mencatat 10% pendapatan PT Primatama. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat penerimaan 10% dividen PT Primatama yaitu jurnalnya KAS sebesar 75.000 dari dividen 750.000 dikalikan dengan 10% pada investasi PT Primatama sebesar 75.000. Kemudian untuk soal C yaitu mengenai net income 2023. Di sini pendapatan bersih pada tahun 2023 spread income-nya pada PT Primatama sebesar 1,5 juta dan pada PT Sandiakala sebesar 600.000. Kemudian pendapatan investasi pada PT Primatama sebesar 436.956 rupiah. Ini didapat dari jurnal yang sudah dijelaskan pada soal B.
Dan pada PT Sandiakala sebesar 217 rupiah itu dari jurnal entries yang C, dan didapatkan pendapatan bersih PT Primatama sebesar 1.936.956 rupiah, dan pada PT Sandiakala sebesar 815.217 rupiah. Selanjutnya untuk poin soal nomor yang investment balance pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini untuk investment PT Primatama pada PT Sandiakala, yang pertama investment beginning pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.150.000. Ini didapat dari soal. Lalu dikurang constructive retirement stoknya Primatama yaitu dikurang 1.200.000. Di sini didapat dari jurnal yang poin B. Selanjutnya ditambah investment income sebesar 436. Selanjutnya ditambah investment income sebesar 436.956. Lalu ditambah lagi dividen yang dibayarkan kepada PT Sandiakala sebesar 75.000. Lalu dikurang penerimaan dividen sebesar 240.000. Di sini semua angkanya didapatkan dari journal entries pada poin B, sehingga menghasilkan investment balance pada tanggal 31 Desember 2023 itu sebesar 2.221.956. Sedangkan investasi PT Sandiakala pada PT Primatama untuk besaran investasi awalnya yaitu sebesar 1.200.000, ditambah investment income sebesar 215.217, lalu dikurang penerimaan dividen sebesar 75.000. Ya, angka ini juga didapatkan dari jurnal entries pada poin C yang telah dikerjakan, sehingga menghasilkan investment balance pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 1.340.217. Selanjutnya yang poin F, di sini menghitung ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini untuk ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023, PT Primatama itu memiliki ekuitas sebesar 10.800.000 didapatkan dari capital stock ditambah return earning pada soal, lalu dikurang capital stock dan return earning yang telah dikerjakan di jurnal entries yang B, sehingga menghasilkan angka 10.800.000. Sedangkan PT Sandiakala memiliki ekuitas sebesar 3.750.000 didapatkan dari capital stock ditambah return earning pada soal. Selanjutnya menambahkan net income yaitu sebesar 1.936.957. Ini didapatkan dari income allocation di poin A. Lalu selanjutnya untuk net income pada PT Sandiakala itu sebesar 215.217, menghasilkan
Net income sebesar 815.217. Lalu dikurangkan dividen sebesar 675.000 seperti pada di soal, dan di PT Sandiakala dikurang 300.000, maka dihasilkan stockholder equity pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu PT Prima Tama itu sebesar 12.061.957, sedangkan PT Sandiakala sebesar 4.265.217. Selanjutnya untuk yang G itu menghitung NCI pada tanggal 31 Desember 2023. Yang pertama di sini ada ekuitas PT Sandiakala seperti di poin F, yaitu sebesar 4.265.217. Sedangkan NCI percentage-nya itu sebesar 20%, sehingga NCI pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 853.043 rupiah. Di sini ada alternatif solution-nya. Di sini NCI pada tanggal 1 Januari itu sebesar 750.000. Lalu NCI share-nya adalah sebesar 163.043 rupiah. Ini didapat dari 20%-nya seperti yang ada di income allocation yang NCI share pada poin A. Selanjutnya ada NCI dividen, yaitu 20%-nya dari 300.000 seperti pada di poin F, maka didapatkan NCI tanggal 31 Desember 2023 yaitu 853.043 rupiah. Selanjutnya untuk poin H, yaitu adjustment dan elimination entries. Yang pertama di sini ada income from PT Prima Tama sebesar 200 untuk poin pertama di sini mengeliminasi investment income dan dividen dari PT Prima Tama dan mengembalikan investment account-nya ke balance pada. Selanjutnya, di sini income dari PT Prima Tama sebesar 215.217, sedangkan dividennya itu sebesar 75.000 seperti pada jurnal entry sebelumnya. Lalu dan investment pada PT Prima Tama sebesar 140.217. Lalu jurnal entries yang kedua yaitu mengeliminasi investasi di PT Prima Tama dan meningkatkan investasi pada S untuk conservative retirement pada saham P yang di charge, yaitu investment pada PT Sandiakala sebesar 1.200.000 pada investment di PT Prima Tama sebesar 1.200.000. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu mengeliminasi dividen, yaitu dividen pada investment di PT Sandiakala sebesar 75.000
Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu mengeliminasi income dan dividen dari Sandiakala dan mengembalikannya ke beginning balance, yaitu income dari PT Sandiakala sebesar 436.956, pada dividen sebesar 240.000, dan investment di PT Sandiakala sebesar 196.956. Selanjutnya, mengeliminasi equity balance dari PT Sandiakala, yaitu capital stock-nya PT Sandiakala dan return earning PT Sandiakala dan goodwill, yaitu sebesar 2.250.000, 1.500.000, dan 187.500 pada investment di PT Sandiakala dan NCI sebesar 3.150.000 dan 787.500. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu merecord NCI share PT Sandiakala dari income dan dividennya, yaitu NCI share sebesar Rp163.043 pada dividen dan NCI, yaitu sebesar Rp60.000 dan Rp103.043. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.